SMS, WhatsApp maupun di akun sosial media kami di akun Facebook RRI SP Sendawar. Sudah hadir bersama saya pagi hari ini di studio utama RRI Sendawar, Bang Riki Rahman Perdana. Beliau adalah Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Selamat pagi, Bang Riki. Selamat pagi, Bung Andre. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Syukur baik hari ini. Kalau Mas Diki gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke. Ya, ini pagi-pagi tadi sudah harus disibukkan juga nih di akhir pekan ini, disibukkan juga dengan tugas di kejaksaan ya, Mas Diki ya. Kerjaan rutin aja itu, Pak. Iya, saya dengar ini menjadi hari terakhir atau penutupan musyawarah rencana pembangunan nasional secara nasional yang juga diikuti oleh teman-teman kejaksaan ya, Mas Diki. Ya, betul. Musrembang secara nasional, Pak. Oke. Baik, kalau di tingkat kabupaten kota udah selesai, sekarang kita tinggal memperjuangkan di tingkat nasional. Betul. Baik, Mas Diki, ini ngomong-ngomong soal perencanaan pembangunan dan juga yang tidak kalah penting yang akan kita bahas pagi hari ini adalah seputar optimalisasi program Jaksa Jaga Desa. Nah, Bapak Ibu masyarakat desa, para petinggi atau kepala desa, perangkat desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Barat, nanti boleh ini sambil kita berdiskusi, sambil juga memberikan saran pendapat, mungkin juga konsultasi sedikit juga boleh ini. Nah, Pak Diki, yang pertama mungkin secara definisi formalnya dulu nih, karena kalau tidak salah baru beberapa tahun terakhir sih saya dengar ada jaksa itu ada program baru lagi nih, namanya program Jaksa Jaga Desa ini. Baik, dijelaskan sedikit Bung Andre bahwa program Jaksa Jaga Desa ini merupakan program arahan dari pimpinan yaitu Bapak Jaksa Agung perihal bagaimana sih kita melihat saat ini banyak kepala-kepala desa ataupun petinggi kampung yang tidak paham hukum sehingga dikhawatirkannya adanya kriminalisasi terhadap para petinggi karena petinggi ini adalah penyelenggara pemerintah dalam tingkat desa atau kampung sehingga tidak dapat dipungkiri petinggi atau kepala desa ini kurang paham tentang hukum. Padahal maksud petinggi atau masyarakat menjadi petinggi atau kepala desa itu kan karena ingin melayani masyarakat desanya seperti itu. Jadi karena memang ya jangankan petinggi ya, banyak juga pejabat-pejabat lain itu pemerintah kalau tidak di bidang hukumnya memang pasti banyak yang tidak berpaham gitu ya. Betul. Jadi ini alangkah baiknya lebih baik mencegah lebih dulu ketimbang mengobati yang sudah terjadi. Ya, betul. Ya. Seperti itulah Bung Andre. Lalu kalau tujuannya selain tadi mengedukasi para kepala desa, apa lagi tujuannya? Jadi begini, singkatnya dalam hal Instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang Jaksa Jaga Desa atau Jaksa Jaga Desa ini masing-masing bidang itu punya peran masing-masing, Bung Andre. Misalnya nih di bidang intelijen kami ada namanya pengawalan asistensi dan monef dalam pengelolaan dana desa, kemudian berkolaborasi dengan desa untuk menyukseskan program Jaga Desa. Kemudian ada yang terakhir adalah mengoptimalkan pemberitaan dan sosialisasi melalui media massa. Kemudian dari bidang pidana umum yaitu menggunakan rumah RJ atau restoratif justice untuk sarana pembangunan hukum sebagai implementasi keadilan restoratif. Kemudian ada menyerap aspirasi masyarakat untuk menyelaraskan nilai kearifan lokal, dan bidang pidana khusus itu melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap instansi atau lembaga untuk mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan desa, kemudian menegakkan hukum terhadap penyimpangan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian di bidang datun ada kami memberikan masukan dan saran yang diperlukan terkait kegiatan keperdadaan dalam pengelolaan pendistribusian keuangan desa dan memberikan pendampingan guna untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Jadi seperti itulah di instruksi tersebut kami dari kejaksaan tiap-tiap bidang mempunyai tugas secara khusus sehingga kami tidak saling bersinggung satu sama lain dan kami punya tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing di bidang tersebut. Baik, nah di awal tadi kita sudah membukanya dengan untuk menghindari kriminalisasi. Seperti itu. Jadi betul. kepala desa jangan menganggap seolah-olah kalau ada kasus, ini kita dicari-cari kesalahannya begitu ya. Ya itulah yang sering kita dengar itu, Bung Andre. Ya, jadi saya ikuti di beberapa kali
rakor di tingkat desa, di tingkat kabupaten, pasti keluhannya begitu. Wah, ini kita dikit-dikit dicari-cari kesalahannya. Padahal tujuan mulianya adalah meminimalisir sedikit mungkin ya adanya penyelewengan dana desa. Kemudian berarti semua Pak ya, semua bidang ini mempunyai tugas masing-masing untuk terlibat dalam program Garda Desa ini. Ya betul, Bung Andri. Jadi semua bidang mempunyai tugas masing-masing perihal bagaimana sih kita melaksanakan peran kejaksaan di masyarakat kampung atau desa. Apa yang disampaikan Bung Andri tadi bahwa memang banyak tidak dipungkiri lah petinggi atau kepala desa kan kurang paham tentang hukum, bagaimana sih pengelolaan ke uang negara yang didistribusikan kepada kampung, karena tidak mengetahui bagaimana juknis peraturan pencairannya, misalnya apakah bisa mekanismenya dengan beberapa cara yang mungkin kurangnya bimtek lah atau antara petinggi yang satu dengan perangkat kampung yang lain, sehingga petinggi ini sangat rawan gitu loh Bung Andri untuk bersinggungan dengan hukum perihal pengelolaan dana desa seperti itu. Iya. Oke. Nah, memang sih sekarang sudah diperpanjang jadi 8 tahun. 8 tahun. Sebelumnya kan 6 tahun. Naik juga 2 miliar. Anggaran dana desa juga bertambah. Bertambah, betul. Kalau mengikuti aturan yang baru ini. Nah, dengan waktu 6 tahun tentu tidak cukup untuk mereka bisa belajar dari A sampai Z semua aturan-aturan di desa ya. Ya, betul Bung Andri, seperti itu. Sehingga kalau bersinggungan dengan hukum amat sangat mungkin terjadi kalau apa yang disampaikan Pak Diki tadi, misalnya peluang terjadi ini tidak segera dicegah oleh teman-teman dari aparat penegak hukum maupun aparat lain gitu ya. Ya, betul. Lantas bagaimana nih kejaksaan atau jenis-jenis apa, kasus seperti apa, pendidikannya seperti apa kepada para kepala desa ini? Nah, jadi seperti ini Bung Andri. Di kegiatan ini di Jaksa Jaga Desa ini sebelumnya kami dari instruksi nomor 5 Instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 perihal Jaksa Garda Desa, kami pun ada instruksi khusus terhadap bagaimana sih penanganan terhadap status petinggi atau kepala desa dalam hal jika ditemukan penyelewengan penggunaan dana desa, oknum tinggi lah seperti itu. Jadi ketika ini sesuai dengan kegiatan Rakornas dulu tahun 2023 antara Kejaksaan, kemudian Kemendagri dan kepolisian atau Polri. Nah, disitulah kita ada MOU perihal penanganan terhadap petinggi tersebut, sehingga sebelum melibatkan ke arah hukum, jadi dibina dulu lah melalui namanya APIP. Nah, APIP ini biasanya bernaung di bawah inspektorat, betul seperti itu. Jadi ada pendamping desa pun yang disiapkan untuk mengawal atau mengawasi bagaimana sih penggunaan dana desa yang benar lah, baik dan benar, sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien, terus berdampak langsung kepada masyarakat kampung seperti itu. Karena kita lihat nih di Kutai Barat ini kan aksesnya kan sangat gimana ya, masih bersifat spesial lah saya bilang. Gak semuanya meratap dalam hal pengembangan komunikasi, infrastruktur, sehingga adanya harus didampingi seperti itu Bung Andre. Oke. Nah, kita kembali lagi tadi soal peran dari teman-teman kejaksaan untuk mengoptimalisasi program Jaksa Garda Desa. Dari 194 desa di Kutai Barat, selama ini kira-kira berapa persen ini yang sudah kira-kira didatangi atau mendatangi begitu mereka untuk berkonsultasi dengan teman-teman di kejaksaan? Baik, terima kasih Bung Andre. Kami untuk datang secara fisik masih terhitung sedikit lah. Cuman kami sering melakukan kegiatan seperti sosialisasi, baik penyuluhan hukum atau penerangan hukum di masing-masing kecamatan, karena kami tidak mungkin menjangkau satu desa sehingga kami bekerja sama DPMK atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, kemudian bekerja sama dengan inspektorat. Kita menyelenggarakan kayak bagaimana sih pengelolaan dana kampung yang baik dan benar seperti itu. Kalau dihitung dari 16 kecamatan, kami mayoritas sudah 14 kecamatan lah kami datangin dengan kegiatan
bersinergi tersebut. Seperti itu Bung Andre. Terakhir saya lihat itu ada di daerah Tokong kalau nggak salah. Ya, Kemudian di daerah Damai betul. bekerja sama dengan kegiatan yang TMMD, ada juga pelatihan di sana, ada juga semacam sosialisasi juga di sana. Betul. Memang susah nih kalau harus datangi dari kampung ke kampung, 16 kecamatan pun nggak cukup. Nggak cukup waktunya. Belum lagi saya lihat di sana ini sidang bisa sampai malam. Betul Bang Andre. Dengan personil yang terbatas, sangat sedikit, harus melayani sekian banyak. Jadi sebaiknya sih kalau ada inisiatif begitu ya dari para petinggi. Kalau tidak salah mereka kan ada 2 wadah nih, ada asosiasi Abdesi sama Papdesi. Papdesi betul. Ya mudah-mudahan wadah seperti ini bagus nih untuk bisa memfasilitasi teman-teman kepala desa, para petinggi untuk bisa kalau misalnya menghadapi ya problem hukum yang tidak terlalu paham, sebaiknya bisa lewat wadah ini begitu ya Pak Diki. Iya harusnya kita dapat meminimalisir lah Bung Andri. Jangan sampai stigma masyarakat bahwa petinggi, perangkat kampung itu selain dibilang mau melayani masyarakat nanti dikira kok seenaknya gitu loh. Karena tahu sendiri Bung Andri bilang tadi sekarang jabatan ke petinggi atau kepala desa 8 tahun, kemudian ada penambahan anggaran di dana desa tersebut. Nah, takutnya kita maunya itu kita memberikan pembinaan, kemudian kita melakukan pengawasan. Makanya kami selalu mengupdate data dengan dan bekerja sama dengan Inspektorat data-data kampung mana yang membandel misalnya gitu ketika sudah ditegur dengan APIP melalui Inspektorat itu masih ngeyel kalau kita bilang petinggi-petinggi masih ngeyel baru nanti Inspektorat memberikan daftar nama-nama petinggi baru kita lakukan pembinaan. Misalnya kita bertatap muka untuk melakukan klarifikasi, kemudian kita klarifikasi juga dengan Inspektorat bagaimana titik-titik pada bagian apa yang harus kita luruskan seperti itu. Oke, nanti kita lanjut tapi kita sapa juga yang sudah hadir di studio ada Mbak Nur Handayani. Selamat pagi Mbak Nur. Selamat pagi Pak. Oke Mbak Nur ini juga cukup sibuk tadi pagi-pagi ini ya. Baik Mbak Nur, nanti kita di sesi kedua. Sesi ini kita dengan Pak Diki dulu bicara soal program Jaksa Jaga Desa atau Garda Desa. Tapi sebelum kita lanjut, kita coba sapa dulu pendengar yang sudah menunggu di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Oh, rupanya sudah terputus. Kita lanjut tadi mekanismenya. Ya, ada juga yang menganggap bahwa oh ini kalau terlalu diberi kesempatan, nanti mereka keenakan begitu. Ah, itu. Ya. Oke, jadi bagaimana nih mekanisme yang biasanya dilakukan? Misalnya ditemukan ini ada problem di suatu kampung begitu, ada indikasi, dugaan begitu, mekanisme yang biasa dilakukan di dalam program Jaga Desa ini seperti apa? Tapi kita jawabnya nanti dulu, kita sambung dulu, penelpon kita sudah tersambung. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Andre. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dari Kejaksaan. Iya, pagi. Baik, selamat pagi, Pak. Merenung dia, menunggu giliran apa diwawancarai. Iya. Bung Andre, saya tadi tertarik dengan apa Jaga Desa. Nah, kita ini kan berkeinginan agar desa kita ini bisa maju, masyarakatnya bisa ya menikmatilah hasil pembangunan. Makanya ada manfaat dari dana-dana yang ada. Kalau dulu dana kan ada bersumber dari pusat. Kalau dulu ada juga di kabupaten. Nah, kalau dulu daerah yang kalah pilkada itu jangan mimpi bisa dapat dana alokasi kampung kan. Iya, kalau dulu. Nah, tapi kita bersyukur sekarang ini semua dapat menang kalah, pokoknya semua dapat. Yang terpenting itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak itu, Bung Andre. Tadi memang kalau di kampung itu pengelolaan dana desa itu ya karena hilap, karena kebutuhan banyak ya akhirnya hilap. Tetapi di kampung itu kan ada BPK, Badan Permusyawaratan Kampung, DPR-nya, pengawasnya. Terus ada juga pendamping desa, pendamping kampung. Nah, mereka itu juga harus mengingatkan. Saya juga jujur Pak Jaksa, Bung Andre bingung. Banyak kampung-kampung kita ini yang kecil, dana desanya besar, tetapi kampungnya tidak ada kemajuan, begitu-gitu aja. Tapi
oknum petingginya sejahtera, bisa punya mobil apa macam, sementara kampungnya ya tertinggal. Kita lihat sebagai pembanding kampung-kampung trans. Kampung-kampung trans saya lihat rata-rata maju seperti Sumbersari, di daerah Lindang Jibung sana juga maju-maju. Kenapa kok mereka bisa maju, kok kampung kita tidak maju? Ngapain itu dibanding keluar daerah sana? Kita belajar di daerah kampung kita sendiri. Itu jadi saya berharap ya kalau bisa jangan ada pembinaan, harus ada kalau memang salah ya proses hukum supaya ada efek jerah. Karena Bung Andre, Pak Jaksa, saya juga ada juga uang, karena sekarang ini kita dipotong pajak itu pajak. Nah, jadi harus dipertanggungjawabkan lah dana desa. Nah, terus yang terakhir juga Pak Jaksa, kami berharap juga di kampung itu untuk pengelolaan sumber daya alam. Nah, sekarang ini kan rame truk-truk koridor macam menambang. Nah, kalau bisa kita berharap itu dana badan usaha milik kampung mengelola, tapi bisa tidak karena barang itu kan ilegal. Bisa tidak. Nah, terus yang terakhir, yang selanjutnya itu masalah kebun plasma sawit. Nah, kalau misalkan itu badan usaha milik kampung yang mengelola, karena sekarang ini katanya kooperasinya jelas tidak. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bung Hanye dari Barong Tongko. Ini beliau ini kayak semacam parlemen udaranya, Pak. Iya, betul. Pengawas nih. Begitu peduli dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga setiap hari apapun akan disampaikan oleh beliau. Memang menarik, ada pernyataan bahwa ini desa-desa yang kecil-kecil aja kok gitu-gitu aja begitu. Malah petingginya bisa beli mobil, ya kita tidak menjustifikasi ya. Tapi ini pendapat masyarakat sah-sah saja. Nah, pendapat Pak Diki dulu nih. Tadi ada beberapa, ya mungkin 2-3 masukan lah. Baik, terima kasih. Menarik tadi yang disampaikan Bung Hanye tadi. Ya tidak dipungkiri lah menyadari menjadi kepala desa merupakan profit bagi seseorang yang menjaga berusaha menjalankan pemerintahan sebagai pimpinan daerah di kampung. Sehingga apalagi ketika diketahui petinggi ini mempunyai honor gaji juga, kemudian dapat perjalanan dinas, kemudian bisa mengelola dana yang dari pusat, dari daerah dan seterusnya. Sehingga itulah yang kita khawatirkan, bukannya kampungnya makin maju, makin sejahtera, adanya pembangunan infrastruktur, malahan ada oknum-oknum petinggi yang makin kaya, memperkaya diri sendirinya ini yang tidak mau kita seperti ya. Tapi faktanya memang kita pernah juga kok di Kutai Barat ini melakukan penindakan terkait oknum-oknum dari petinggi dan perangkat kampungnya perihal adanya penyimpangan atau penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, seperti itu Bung Andre. Ya, tadi ya kalau soal Bumka ini pernah juga kah ditemukan misalnya ada indikasi ini anggaran di Bumka ini malah Bumkanya tidak jalan tapi duitnya habis gitu. Ya. Banyak saya temukan di Kutai Barat ini dan di Mahulu, karena kami wilayah hukumnya sampai Kabupaten Makamulu. Banyak Bumka ini cuma sebagai kedok dari perangkat-perangkat kampung, misalnya diafiliasikan dengan misalnya daerah-daerah yang banyak sarang burung walet, akhirnya dibikinkan sarang burung walet kemudian seperti adanya kayak tempat wisata, kemudian di kesana tetapi ya yang pengelolanya pun kurang mensupport adanya tempat wisata tersebut, padahal ketika tempat wisata yang menarik, akhirnya kan masyarakat berbondong datang sehingga adanya pendapatan dari kampung tersebut. Seperti itu sih Bung Andre, cuman ya tidak dapat dipungkiri juga masih ada oknum petinggi lah yang ingin memperkaya diri dan seperti itu. Baik, nah oknum-oknum seperti ini yang mestinya dibina betul. Atau ya diedukasi bahwa ya Anda ini bukan mengelola uang desa, ini uang negara. Betul, seperti itu. Baik, Mas Diki, ada juga yang bertanya, banyak titipan pertanyaan ke kami. Baik. Selama ini banyak kepala desa ini ada indikasi begitu ya. Bisa-bisanya misalnya ada anggaran dari luar dana desa, tetapi bantuan begitu ya. Bantuan misalnya dana hibah, CSR seperti itu ya. Seolah-olah itu
menggunakan dana desa. Nah, ini konsekuensi hukumnya seperti apa? Baik, sepemahaman saya Bung Andre, banyak juga apalagi desa-desa yang ada perusahaan-perusahaan besar tambang ya, tambang batubara seperti itu. Pasti pihak perusahaannya pun pasti memberikan dana CSR atau dana hibah lah. Responsibility kepada masyarakat sekitar yang terdampak adanya kegiatan misalnya di pertambangan tersebut. Nah, apalagi di daerah mana yang paling besar, di daerah Kampung Marabunyu, yang dekat banyak perusahaan besar di situ. Pernah ada laporan perihal adanya seperti penyelewengan tersebut. Anggaran dari dana desa, anggaran dari CSR dipertanggungjawabkan sebagai anggaran dana desa. Nah, disitulah kami melakukan klarifikasi di situ. Bung Andri, kami cek ke lapangan, kami cek data yang ada dari perusahaan pun kami klarifikasi apakah benar memang perusahaan memberikan dana CSR dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk jasa fisik, seperti misalnya membangunkan masjid, membangun tempat ibadah, atau melakukan semenisasi misalnya seperti itu. Tapi kita cross check lagi, kok ada di pertanggungjawaban dana desa di perdagangan kampung. Nah, disitulah kami berusaha untuk klarifikasi dengan petinggi dan perangkatnya, apakah mana yang sebenarnya ini seperti itu. Kemudian ketika sudah ada indikasi ini, karena sudah ada isnya terkait jaksa jaga desa, akhirnya ketika nanti kita yang dikira dari instansi kejaksaan melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat kampung, akhirnya kami menyerahkan kepada APIP untuk diselesaikan dulu bagaimana batas waktu yang dengan APIP. Ketika memang sudah ditindaklanjuti dan ada indikasi perbuatan melawan hukum PMH-nya terhadap tindak pidana korupsi, ya akhirnya kita melakukan penindakan di situ dengan minimal tetap memperhatikan alat bukti yang ada. Seperti itu sih Bung Andre. Baik. Nah, ini memang yang sekarang ini salah satu juga tengah ditangani meskipun bukan di Kutai Barat, tapi kalau nggak salah kemarin sempat tunda ini untuk di Kampung Sirau di Mahulu. Ya, betul. Ini juga salah satu potret bagaimana penggunaan dana desa ini juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan seterusnya ya. Baik. Betul. Nah, yang paling umum gitu ya, atau semacam jenis atau modus operandi lah gitu. Penyelewengan di tingkat desa ini seperti apa saja gitu. Baik, yang saya temukan nih di banyak daerah, nggak khusus di Kutai Barat saja, seperti yang tadi disebutkan Bung Andri, apalagi yang pertama misalnya ada double pertanggungjawaban. Itu jika ada namanya perusahaan besar yang pasti kan memberikan CSR atau dana hibah, kemudian adanya LPG fiktif atau kegiatan fiktif, tapi seakan-akan kegiatannya terselenggara, akhirnya uangnya bisa dicairkan, tapi kegiatannya nihil seperti itu. Akhirnya bisa dicairkan, akhirnya uang-uangnya dinikmati oleh para oknum petinggi dan oknum perangkat kampungnya. Kemudian tidak patut, misalnya tidak patut seperti ini. Ada markup, misalnya pembelanjaan bahan material harga 1 juta ketika itu dimarkup menjadi 2 juta dan sekian. Penggelembungan harga seperti itu. Kebanyakan seperti itu sih Bung Andre. Pada umumnya gitu. Baik. Oke, sebelum kita lanjut kita sapa lagi ada Ibu Dahlia di Melak. Selamat pagi Ibu Dahlia. Ya, halo, selamat pagi Ibu Dahlia. Ya, selamat pagi. Baik, silakan Ibu Dahlia. Selamat pagi Bu Dahlia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa berdiskusi pagi ini ya gitu kan. Gini Pak, saya tertarik dengar ini cerita CSR Pak ya gitu kan. Itu prosedurnya gimana Pak gitu kan, kalau ada bantuan dari perusahaan Pak gitu kan. Karena saya tuh senang dengar gitu kan ada bantuan itu istilahnya buat memperbaiki kampung kita Pak. Iya, gitu. betul. Gitu kan. Kalau itu dikorupsi itu gimana Pak gitu kan pertanggungjawabannya. Mungkin itu aja yang saya pertanyakan.
Terima kasih Mas Andre. Ya, terima Bapak kasih. narasumber. Baik, Selamat bekerja, sukses selalu. Terima kasih Bu Dahlia. Oke, jadi mungkin yang Menarik dipertanyakan ini apa ini kan dana swasta Ya, gitu. betul. Apakah masuk objek korupsi juga? Terus apakah misalnya bantuan CSR itu harus dimasukkan dulu dalam program misalnya APBKM atau seperti itu? Oke. Baik, izin menjawab Ibu Dahlia yang ada di Melak tadi ya Bung Andre ya. Ya. Sepemahaman saya bahwa ketika daerah atau desa atau kampung itu terdapat sinkronasi atau terdapat dengan perusahaan, bahwa pasti perusahaan akan memberikan dana CSR seperti itu. Nah, kampung ini bisa ada namanya melakukan pendapatan kampung, harus melakukan pencatatan, tetap dilaporkan di satu periode anggaran kampung itu. Misalnya ada dari perusahaan A memberikan dana CSR misal 100 juta rupiah. Nah, harusnya dana CSR ini sebelumnya juga dapat dibahas nih dengan pihak perusahaan itu, apakah pemberian uang secara tunai, apakah dalam bentuk lainnya tadi yang saya sampaikan, Iya, apakah dalam pembangunan bikin gereja, bikin tempat ibadah lainnya, musola atau masjid, atau kita bikin konstruksi fisik seperti itu, apakah dapat juga memberikan pelatihan sebagai kepedulian dari perusahaan terhadap pembangunan masyarakat yang kurang pengetahuan teknologi, misalnya seperti itulah. Nah, tetap harus jadi petinggi atau perangkat kampungnya tetap harus melaporkan berapa sih yang di dana CSR itu yang diterima, sehingga di pelaporan kampungnya satu periode itu ada juga gitu Bung Andri tercatat, dan tidak boleh untuk double pertanggungjawaban. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang penting karena nanti kalau misalnya double pertanggungjawaban, uang yang dicairkan dari dana desa itu seperti apa gitu loh. Itu yang celah-celah yang harus kita antisipasi seperti itu Bung Andre, ketika kita melihat ada oknum-oknum petinggi yang nakal, gitu, dan perangkat kampungnya. Jadi kepala desa jangan menganggap ini keuntungan. Begitu, keuntungan. Jadi niatnya itu baik, harus tetap dipertanggungjawabkan tetap harus juga. dipertanggungjawabkan. Oke, sebagai pendapatan kampung atau hibah pihak ketiga semacam itu. Betul sekali Bung Andre. Ya, kemudian kita sambung lagi penelpon yang lainnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Dengan Pak siapa? Di mana Pak? Pak Kilip Timanggi. Oh ya Pak Kilip, silakan Pak Kilip. Pertanyaannya, ini Bapak Jaksa dan Ibu Jaksa. Kalau saya mau, kami masyarakat mau ketemu Bapak untuk koordinasi atau tukar pendapat, kapan waktunya yang tepat dan di mana. Bapak bisa menerima kami masyarakat yang buta hukum ini. Iya. Betul. Ya, seperti itu. Ya. Nah, terus yang kedua, di daerah saya Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan, ada dimasuki perusahaan yang namanya koridor. Koridor itu mengerjakan batu bara. Yang saya perbingungkan, hutan yang masih rimba kami buka dulu pada tahun 1987. Tanaman sudah penuh, kok ada yang mewarisi. Nah, itu orang datang si Tolan, si anu itu bilang warisan nenek moyang. Padahal kami itu dulu membukanya masih rimba, belum pernah 3 orang. Kok tiba-tiba ada yang mewarisi, sudah tanaman durian berbuah, cempedak berbuah. Pokoknya tanaman sudah jadi semua, kok yang tiba-tiba. Nah, itu bagaimana ya coba? Itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Baik. Selamat pagi, Terima Bang kasih. Kilip dari Kampung Lakan Bilem di Nyuatan ini. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ini Pak Diki. Baik, kesempatan pertanyaan pertama dari Pak Kilip ya, yang perihal bagaimana sih Pak Kilip mau bertemu dengan kami, itu ya. Saya jelaskan begini Pak Kilip, kami di Kejaksaan Negeri Jawa Barat berkantor di Jalan Gajah Mada Raya, Sendawar Raya sebelah atau depan seberang Taman Budaya Sendawar. Nah, di situ ada kantor kami. Jadi kami melakukan pelayanan terhadap masyarakat di hari jam kerja, perihal ketika masyarakat para pencari keadilan ini
ingin bertukar informasi atau meminta untuk bagaimana sih berkonsultasi. Nanti di kejaksaan kami ada namanya bidang datun, ketika nanti ada bertambah dengan masalah keperdataan seperti itu. Kemudian jika ada permasalahan di bidang yang lain yang lebih lingkupnya lebih luas, itu ada namanya bidang intelijen, ada bidang saya nih Bung Andre. Dan ketika ada sangkut pautnya dengan pengelolaan dana desa, nanti ada namanya bidang tindak pidana khusus seperti itu. Jadi kami melayani masyarakat di hari jam kerja, datang ke kantor. Kami pun ada juga medsos di baik di Instagram, di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Nanti di situ juga ada hotline kami yang mencantumkan bahwa dikhawatirkan ketika masyarakat ingin segera melaporkan, bisa melalui medsos kami. Pertanyaan yang kedua dari Pak Philip tadi perihal koridor ini memang wilayah Kaltim ini tidak sepi dengan tambang ilegal, di mana-mana, di Tenggarong, di Samarinda, semua sama permasalahannya. Ini bagaimana kita melakukan penindakan sih Pak, bahwa ini kan dari sumbernya saja sudah tidak sah seperti itu. Ini harus ada izin-izin yang harus diurus lah. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang memang jelas secara legalitas. Nah, ketika ada tambang batu bara ilegal, ada koridor seterusnya, ya diharapkan jangan dilanjutkan seperti itu lagi. Jangan sampai nanti ada orang bilang tinggal tunggu waktunya. Itu jangan sampai nanti tinggal tunggu waktunya dalam arti apakah dapat penindakan secara hukum, baik secara teguran lisan dan tulisan, dan sampai ada bahasan bahwa tunggu Mi, kalau bahasa orang Bugis tunggu Mi. Kita lihat bagaimana perkembangannya seperti itu. Karena secara legalitas tidak ada legalitasnya seperti itu Bung Andre. Ya kalau legalitas tadi kan minimal pendapatan desa ya. Ya betul. Baik. Oke, ini sayang sekali memang waktu kita menuju penghujung program. Nah, ini di penghujung ini Pak Diki mungkin yang terpenting nih terkait dengan program mengoptimalisasi program Garda Desa atau Jaksa Jaga Desa ini yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat apa saja nih. Silakan Pak Diki. Baik, jadi di program Jaksa Jaga Desa ini kami pada pokoknya begini, jaksa harus hadir di masyarakat dalam lingkup kampung. Dalam hal bentuk apapun, ketika masyarakat kampung ingin berkonsultasi, bingung apa yang harus dilakukan perihal penggunaan dana desa, terus misalnya ada permasalahan di kampung, bagaimana penyelesaiannya. Nah, kami ingin kampung ini berkembang lebih maju. Yang apalagi sudah dianggarkan sejak zaman Presiden Jokowi menjabat. Kalau dulu 1 miliar satu kampung, nah sekarang apalagi banyak dana-dana yang masuk hingga lebih dari 1 miliar tersebut. Diharapkan masyarakat di kampung itu lebih berkembang, kemudian termanfaatkan dengan adanya program dari anggaran dana desa. Jadi mengurangi juga kami pun mengalukan pengawasan seperti itu Bung Andre. Kemudian terciptanya harmonisasi dan kedamaian di desa, bahwa ketika semua termanfaatkan, kemudian efisienlah penerapannya, sehingga masyarakat tuh kita maunya tuh damai, tidak ada gejolak, kemudian termanfaatkan sampai anak cucunya nanti, bahwa jangan sampai yang terakhir ada konflik di desa dalam bentuk apapun seperti itu. Oke. Intinya masyarakat juga punya peran yang sama untuk ikut sama-sama mengawasi. Manakala menemukan ada indikasi, jangan sungkan-sungkan. Ini ada Pak Diki, ada Pak Kasih Intel, bahkan bisa ketemu langsung Pak Kajari ya. Pak Kajari sekarang jauh lebih buka, jauh lebih terbuka sekarang ini. Betul. Bung Andre lebih paham lah. Jadi tidak harus saya kalau mendapat informasi kejaksaan sudah nggak perlu repot-repot, harus cari ini. Sudah informasinya cukup sangat terbuka. Jadi masyarakat silakan menggunakan platform media sosialnya, boleh nomor telepon juga sekarang dengan gampang didapat gitu ya. Betul. Baik. Sebelum kita lanjut, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita akan berganti topik di penghujung. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawa. Vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami dalam Dialog Jaksa Menyapa hari ini bersama saya Andreas Trisno dan Bang Diki Rahman Perdana. Kemudian kita berpindah sejenak dengan Nur Handayani, Sarjana Hukum. Selamat pagi Mbak Nur. Selamat pagi Bapak. Oke Mbak Nur, kita berganti topik sejenak, ini soal apa saja sih yang harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama terkait dengan penggunaan media sosial di era digital saat ini. Mungkin pertanyaan saya langsung saja, apa saja nih dampak hukumnya begitu ya bagi yang menyebarkan, meneruskan informasi, terutama yang mungkin ya informasi palsu, informasi bohong semacam itu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini terkait media sosial ya. Kalau dalam bermedia sosial kita kan harus bijak sebenarnya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan di media sosial itu kan akan terus ada terus nih sampai seterusnya. Jejak digital itu nggak akan hilang gitu. Dan itu kalau misalnya apa yang kita sampaikan ternyata bohong atau ternyata salah, apalagi sampai merugikan orang lain, itu sekarang sudah diatur, ada undang-undang ITE. Itu undang-undangnya nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan di situ sudah mengatur semua ketentuan tentang pelanggaran atau tindak pidana yang terkait informasi tersebut gitu Pak. Oke, lalu apa tanggung jawab hukumnya seseorang misalnya dia menyalahgunakan atau menyebarkan informasi palsu? Informasi palsu itu dia ancaman hukumnya bisa sampai maksimal bisa 20 dipenjara tahun gitu iya. Ada yang sampai maksimal, tergantung berat ringannya pelanggaran yang dia lakukan dan tindak pidana yang dia lakukan. Oke, lalu bagaimana caranya supaya terhindar dari jeratan hukum ketika menggunakan media sosial? Yang seperti yang tadi saya katakan, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Intinya saat ketika kita emosi aja, sebisa mungkin dihindari penggunaan media sosial, terus hindari berbicara kata-kata yang berkaitan dengan sara, hindari kata-kata kasar, dan yang pasti pornografi. Oke. Karena sebenarnya dunia maya itu sama aja dengan dunia nyata, cuma bedanya dia terekam selamanya gitu. Iya, oh itu ya. Jadi kalau di dunia nyata mungkin habis ketemu selesai. Iya, kita bisa lupa nih kalau di dunia nyata. Kalau di dunia maya itu kan akan ada terus, akan ada jejak digital yang nggak akan hilang. Oke. Nah berarti ya memang sekarang ini kok dikit-dikit orang curhatnya di medsos gitu ya. Iya. Jadi ada masalah rumah tangga, masalah di kantor, masalah dengan sesama kawan, bukan curhatnya dengan orang yang mestinya bisa menjaga rahasia gitu ya. Malah membukanya di media sosial. Apakah itu juga salah satu peluang terjadinya tindak pidana juga di Undang-Undang ITE tadi? Pasti kalau itu. Kita bicara sama orang secara langsung aja ada kemungkinan orang itu membocorkan rahasia. Entah dia ngasih tahu ke orang lain lagi, apalagi di media sosial yang misalnya kita WhatsApp, kita cerita bla bla bla, terus bisa di screenshot. Screenshot itu bisa disebarkan lagi ke orang-orang, ke orang lain. Nah, itu kan nanti pasti akan menimbulkan masalah ke belakangnya. Oke. Jaga emosi, jaga iman. Ya, jaga iman. Dan sekarang tambah satu lagi, jaga jari gitu ya. Jaga jempol ya. Oke, jadi ada istilah baru yang tren itu, jaga jarimu. Jarimu harimaumu ya sekarang ya. Oke. Kemudian kalau tadi bicara soal penggunaan media sosial, kan sekarang ini juga bukan lagi barang baru begitu ya. Semua orang boleh menggunakan. Apakah perlu ada misalnya apa selama ini yang dilakukan oleh pihak kejaksaan misalnya? Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk ya semacam sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait untuk ya bijak menggunakan sosmed? Kalau sosialisasi itu sudah kita lakukan dan kebanyakan kita lakukan di program Jaksa Masuk Sekolah.
kita memberi edukasi tentang penggunaan media sosial kepada anak-anak karena usia-usia remaja itu kan sebenarnya rentan. Mereka mudah mengakses media sosial. Mereka dalam kondisi emosi yang nggak stabil, nggak sestabil orang dewasa gitu. Mereka kadang emosinya naik turun, meledak-ledak. Banyak hal-hal yang mudah mereka ceritakan ke teman-temannya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang jadi target kita untuk memberikan penyuluhan atau edukasi terkait penggunaan media sosial yang baik gitu. Oke. Karena memang suka tidak suka kita juga dijajah oleh platform-platform ya industri media sosial digital yang membuat orang memang bebas sih berekspresi di media sosial, tapi kalau tidak mengenal batasannya, nah ini yang ada rawan terjerat hukum gitu ya, Mbak Nur. Oke, kalau begitu terakhir nih pesan Mbak Nur untuk masyarakat kita, para pengguna media sosial yang juga mendengarkan siaran kita pagi ini. Pesan saya untuk semua pengguna media sosial, yang pertama harus bijak menggunakan media sosial. Oke. Jangan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang buruk kayak menyebarkan hoaks atau bercerita hal-hal yang nggak benar soal SARA. Dan jangan menggunakan media sosial untuk konten-konten pornografi, gitu. Baik. Nur Handayani SH, terima kasih Mbak Nur ya. Sudah memberikan kita di waktu penghujung dialog Jaksa Menyapa pagi hari ini dengan satu edukasi yang penting. Meskipun literasi digital kita masih sangat rendah, tetapi sosialisasi terus perlu kita lakukan. Dan Pak Diki sebagai closing statement, silakan nih apa yang mau disampaikan. Terima kasih Bung Andre dan Sobat RRI Sendawar. Untuk sebelum menutup ini, untuk teman-teman atau masyarakat Kabupaten Kutai Barat ketika ada permasalahan hukum, sekecil apapun itu ketika tidak daripada ragu atau bingung mau mendapatkan solusi seperti apa, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami ada di sekitar masyarakat sekalian, baik nanti bisa menghubungi lewat medsos kami, Instagram, Facebook dan seterusnya, ataupun datang langsung ke kantor kami. Nanti kita carikan solusi yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Daripada tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, ragu, nanti malah berdampak ke permasalahan yang lain. Nah, itu lebih baik seperti itu sehingga kami pun dapat diterima di masa dengan baik seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Diki Rahman Perdana, Kepala Subsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Dan sampai di sini juga akhir jumpa dengar kita dalam sesi dialog khusus Jaksa Menyapa RRI Sendawar. Saya Andreas Trisno mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah mengikuti dialog. Demikian dialog interaktif Kutai Barat Menyapa.